Sidang terdakwa kasus pemerkosaan kepada 13 santriwati Heri Wirawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Terdakwa pemerkosa 13 santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati karena menggunakan kedok pengajar dan simbol agama untuk memperdaya para korbannya. Makanya saya terima kasih gitu ya, kalau si pelaku itu dihukuman mati itu saya bersyukur sebenarnya. Diketahui pelaku pemerkosaan 13 santriwati Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh jaksa. Bila tuntutan tersebut dikabulkan, eksekusi mati akan dilakukan dengan cara menembak Heri tepat di bagian jantungnya. Penembakan itu akan dilakukan dari jarak dekat. Pria yang kamu lihat sekarang merupakan seorang pria yang telah melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap 13 orang wanita. Heri Wirawan. Dari jumlah wanita yang dilecehkan oleh pria ini, lahirlah 9 bayi dari 8 korban. Apa yang telah pria ini lakukan tidak dapat dimaafkan dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup atas tindakan-tindakan yang dia lakukan. Tetapi sebenarnya siapa itu Heri Wirawan? Apa yang menyebabkan Heri Wirawan untuk melakukan aksi pelecehan seksual? Di mana terjadinya? Kapan dia mulai aksi tersebut? Mengapa Heri tidak dihukum mati? Dan bagaimana dia melakukan kekerasan seksual? Oke, mari kita mulai dengan Heri Wirawan, seorang guru dan ustaz serta pemilik Ponpes Tavis Madani Boarding School Cibiru dan Ponpes Manarul Huda Antapani. Jumlah korban yang diperkosa olehnya adalah 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Menurut inews.id, dikatakan bahwa perlakuan yang dilakukan oleh Heri Wirawan mungkin disebabkan dari tindakan yang Heri lakukan kepada orang dewasa yang dia kenal. Ini bisa dari anggota keluarga yang dipercaya, pengasuh, guru di sekolah formal maupun pesantren. Dia juga mengatakan bahwa dia mengalami gangguan penilaian, yaitu tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah, atau yang pantas dilakukan dan yang mana yang tidak pantas dilakukan. Hal-hal seperti itulah yang menimbulkan Heri Wirawan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan seksual. Di mana terjadinya kekerasan seksual yang Heri Wirawan lakukan? Kekerasan seksual yang dilakukan Heri Wirawan berada di Madani Boarding School, pondok pesantren, ruang yayasan, hotel, apartemen, Bandung, Jawa Barat. Masih Heri Wirawan mulai aksi kekerasan seksualnya. Ia sebenarnya sudah mulai aksi pemerkosaan dari tahun 2016 dan hal itu berlanjut sampai pertengahan tahun 2021, di mana ia akhirnya tertangkap dan ditidakpidanai. Heri Wirawan tidak divonis hukum mati karena menurut hakim, penjara seumur hidup sudah cukup untuk menjauhkan Heri Wirawan dari korban-korbannya. Sebelumnya, jaksa menuntut agar dia dihukum mati dengan kebiri kimia. Setelah berbagai pertimbangan dan melihat fakta persidangan, hakim menjatuhkan hukuman dan memutuskan untuk memberi Heri penjara seumur hidup. Bagaimana Heri Wirawan melakukan kekerasan seksualnya? Ia melakukan pemerkosaan pada murid-murid yang ia pimpin di sekolahnya. Ia melakukannya kepada murid-murid yang kurang mampu, sehingga mereka tidak berani melawan Heri yang memiliki kuasa dalam pesantren pada saat itu. Ia melakukannya berulang kali, bahkan menyebabkan kehamilan bagi beberapa muridnya. Pada akhirnya, salah satu korban Heri Wirawan melaporkannya kepada polisi dan ia tertangkap. Heri Wirawan dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung yang sudah didasarkan pada fakta bahwa tindakan kekerasan seksual dilakukan terhadap lebih dari satu korban secara berulang dan berdampak besar bagi korban, sehingga masuk kategori kejahatan yang luar biasa dengan ancaman maksimal hukuman mati sesuai UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dia juga dikenai denda 500 juta rupiah dan diwajibkan membayar restitusi sebesar 331,5 juta rupiah kepada para korban. Asetnya disita untuk membiayai kebutuhan korban dan bayi hasil kejahatan tersebut. Pemerintah harus lebih tegas dalam pemberian hukum kepada Heri Wirawan. Untuk mengurangi kasus seperti ini, masyarakat dapat diberikan edukasi lebih lagi mengenai kekerasan seksual dan dampak-dampaknya, sehingga mereka dapat sadar akan dampak buruk yang mereka berikan kepada para korban kekerasan seksual dan tidak melakukannya. Orang-orang dapat melakukan kekerasan seksual karena hasrat manusia yang buruk dan cara ia dibesarkan sejak kecil. Hal ini dapat diatasi dengan orang-orang belajar untuk mengontrol diri dan mengetahui apa yang baik dan yang jahat.